Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum? Al-an nahnu nadrusu yakni madarijut ta'bir. Bagaimana cara kita? Apa nih ta'bir kemarin itu? Ungkapan ya. Ungkapan setiap kita berbicara dalam bahasa Arab ya. Kemarin kita sudah masalah apa ta'aruf ya. Insyaallah semua sudah bisa ta'aruf kan? Insyaallah. Loh. Semua udah bisa ya? Muharrir khalas istata'tum li ta'aruf, udah bisa ta'aruf? Apa itu ta'aruf? Lah, ta'aruf dia nggak tahu juga. Ini udah belum masuk ini ya waktu ini. Belum. Ya, untuk ta'aruf ya besok hari Ahad kita ta'aruf ya. Jadi pada subuh itu kita coba masna-masna dua-dua untuk kita ta'aruf ya. Dua-dua ta'aruf. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Arif nafsak, perkenalkan dirimu. Oh, ismi adalah sesuai dengan kaidah ini tanpa membawa buku. Tanpa membawa buku. Nah, nanti di lapangan kita ta'aruf. Karena ta'aruf itu harga mati ya. Orang kalau sebenarnya ketika kita berbicara sama bule, kita sebenarnya harus beberapa doang yang kita tahu. Ta'arufnya bahasa Inggris gimana? Nah, itu. Misalnya antum bisa ta'aruf sama bule. Pasti bule yang laki ya, bule yang laki. Insyaallah. Ustaz meskipun dulu di Gili Trawangan atau Gili Trawangan tuh dikatakan sebagai pulau paling indah di Lombok. Sedangkan Lombok adalah pulau terindah di dunia. Nah, Gili Trawangan adalah pulau terindah di Lombok. Itu di sana itu jadi semuanya itu bule aja isinya. Nah, berani-beraniin where you from? Nah, yang penting ada aja where you from. Nah, dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Oh, orang Cina. Enggak, orang Norwegia. Orang Eropa itu nggak mau bahasa Inggris juga. Gengsi dia. Yang orang Prancis, orang Jerman, gengsi dia pakai bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab ya. Tapi Ustaz jarang nemu ya orang-orang Arab di situ. Orang Arab ada di puncak pada kawin mut'ah di sana. Orang Arab. Ustaz kalau liburan di puncak ketemu orang Arab, istrinya 4, orang-orang Indonesia itu. Nanti kalau udah pulang dari Arab udah hilang, enggak istri lagi dia. Kalau bilang Syiah, bukan Syiah itu kelihatan muka-muka orang Syiah itu bukan orang Syiah itu. Pas di Bogor itu jadi Syiah mereka semua. Ya. Itu masyhur di sana ya di Bogor itu. Kalau ini pada mut'ah semua di situ. Kawin kontrak ya sebulan 2 bulan kayak kencan gitu. Tapi nikah itu banyak. Ya. Kita ta'aruf ya, udah besok kita ta'aruf ba'da subuh untuk disiapkan ya, untuk disiapkan ta'arufnya supaya antum bisa ketemu nanti sama orang Arab, anta Arabi, langsung ta'aruf gitu. Ketika kita ketemu sama orang Arab apa pertama kita sebutkan ya? Ini pertama ismi, berarti mas muka. Jadi tiba-tiba naam ya. Ronaldo Al-Hilal. Al-Hilal apalagi namanya Al-Nasir, enggak gitu juga mainnya. Mentang-mentang apa bahasa Arab ini Al-Nasir, Al-Hilal, apalagi namanya satu lagi itu Etihad. Ya, lanjut. Kita langsung loncat ke Nah, ini silakan dibuka halaman 4 ya, halaman 4. Oh ya, nomor halaman 2 dulu, tadribat ya. Halaman 2. Nah, inilah yang ketika antum ketemu sama orang, inilah yang antum tanyakan. Mas muka, kam umruk, min aina anta, aina taskun, kam adadu afradi ailatik, wa ma ismuhum, man huwa aqrabu sadiqin lak, wa limadha tuhibbuhu.
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajib seorang ini ketika kita perkenalan ya, ini harus kita hafalkan ya. Tidak, enggak usah dihafalkan. Biasa kalau kita ta'aruf sama orang gimana? Apa pertama kita ucapkan? Assalamualaikum. Ya kalau dia non muslim nggak mungkin juga antum assalamualaikum kan? Ya. Ya habibi. Mas muka. Nah, makanya besok ketika kita ta'aruf ini harus diinikan ya, dibaca ya. Mas muka. Kam umruk? Min aina anta? Wa aina taskun? Nah. Nah. Kam adadu hifdzik? Nah, bisa juga. Berapa hafalan? Ya enggak gitu juga di bandara ketemu orang kam hifdzuk. Ya enggak bisa juga. Taboan. Kemudian halaman 4 ya. Nah, nanti besok berarti ini dihafalkan ya halaman 2 ini ma'is muka wa kam dan seterusnya untuk perkenalan besok pas hari Ahad ya. Sama itu apa namanya yang halaman 1 itu ismi Khalid wa umri kha dan seterusnya itu. Kemudian apa di sini ya? Syair basitan an talibil ilm ya. Ini cuma bicara-bicara saja ya. Ana talibun fi ma'had tahfis bukaka. Apa artinya? Coba qallidu kalami. Ana talibun fi ma'had tahfis bukaka. Ma makna Salman? Pantas kan banyak yang mah di sini. Artinya? Oke. Kemudian as'a li hifdzil Qur'ani bi kulli taqah. Apa artinya Aiman? Aku berusaha untuk menghafal Quran bi kulli taqah dengan sesuai dengan kemampuan. Oke. Summa astayqidu fajran wa usalli bisururin. Astayqidu fajran wa usalli bisururin. Artinya apa Ali? Ya Ali. Apa astayqadha yastayqidhu artinya? Saya bangun. Fajron bisurur. Aku bangun pada subuh hari wa usolli dan aku sholat bisururin. Ingat surur itu artinya bahagia. Kalau pakai sya artinya paling buruk. Kalau syurur apa biasanya? Bisururi anfusina. Jangan bisururi bi anfusina. Apa biasanya tuh? Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min min sururi anfusina. Ada itu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina dan kami berlindung pada Allah dari kebaikan-kebaikan diri kami. Itu artinya. Makanya dia buat jahat aja kerjaannya. Karena kan wa na'udzu billahi min surur. Yang benar adalah min syurur. Kalau keburukan. Nah, kalau ini artinya bisurur adalah apa kebaikan ya. Dan kami sholat disurur dengan gembira, bahagia ya, dengan baik. Kemudian qalidu kalami summa wa ad'u rabbi ayyam nahyani nura. Ya, nah ini permainan sorob kemarin. Mana hayam nahu ayyam naha ni berarti artinya apa? Yamnahani supaya dia manaha mengisi untukku itu nuro cahaya. Wa ad'u aku apa wa ad'u aku berdoa Robbi kepada Tuhanku supaya dia mengisi hatiku dengan apa? An-nur cahaya. Karena cabang kita yang kelima namanya di Poso namanya itu Mahat Tahfiz An-Nur. Kenapa Syahdan nggak ke sana? Sama aja. Poso itu deket ya, Poso Energi.
Iya, jauh-jauh kalau Luwu ya. Oh, teman SMP ya. Ya, insyaallah besok tamatan SMA insyaallah. Gitu. Ya. Ya benar besok dibuka di bulan Juni ya di sana. Di sana lebih ini dibanding di sini lebih lebih apa ya? Lebih indah. Lebih indah ya. Toraja juga udah buka sekarang Toraja. Hah? Iya, iya Bukaka. Semuanya Bukaka. Malaya. Hmm. Kemudian fi ma'hadi ma'a ikhwati a'ishu. Artinya adalah di pondokku bersama dengan teman-temanku a'ishu. Apa ti asya ya'ishu? Aku hidup. Ya, maksudnya itu ya enggak gini juga literal like apa? Aku ya hidup lah ya. Aku hidup di Mahat bersama dengan temanku. Nah, suka duka, bahagia gembira ya. Berarti asya ya'ishu artinya adalah hidup. Ya gimana ya? Hidup iya benar tapi gimana arti yang lebih ininya ya? Hidupkan. Asya artinya hidup bersama ya. Atau bahasa kita itu eh, hidup bareng ya. Hidup bareng. Hidup bareng. Ini kayaknya miskin banget bahasa Indonesia ya. Asya ya isu aja yang kita nggak tahu artinya. Hidup ya benar hidup, tapi hidup juga haya ya. Iya, haya. Yahyi itu hidup. Ya. Jadi nggak tahu ini bahasa Indonesia tetap aja hidup ya. Karena kita terlalu miskin kosakata, udah miskin ini miskin kosakata lagi. Udah miskin kosakata, miskin ekonomi, dikorupsi lagi ya. Lah, lanjut. Nuta tasyaroka ya tasyaroku. Natasyaroku al-ahlama bi farahin wa natishin. Nah, artinya adalah kami natasyarak apa natasyaroka kami bersama-sama al-ahlama bermimpi. Ya. Mimpi ngapain? Mimpi apa dia ini? Nah. Ya. Cita-cita ya, bermimpi atau bercita-cita. Terus arti farah apa? Ya. Bifarhin wa natish ya. Apa namanya? Dia kami itu bersama-sama bercita-cita dengan cita-cita yang farah. Apa di farah? Bahagia. Wa natish dan juga bersenang-senang. Bahagia bersama. Homo lah jadinya kalau ya. Oke, lanjut ya. Nahfadzul Qur'ana biqulubin naqiyah. Loh. Nahfadzul Qur'ana biqulubin naqiyah. Artinya adalah kami menghafal Quran biqulubin dengan hati apa naqi. Tulus. Naqi. Kemudian wa nuhlimu bi mustaqbalin fihi al barakah qawiyah.
berarti ahlama yuhlimu ya. Wa nuhlimu bimustaqbalin fihi al barakah qawiyah. Ya, apa ahlama yuhlimu? Kami bermimpi atau bercita-cita. Nah, ya, ahlama yuhlimu. Ahlama. Ini artinya adalah bermimpi. Itu mimpi nggak ada ininya. Ahlama itu mimpi yang ada maksudnya. Itu. Kalau apa? Ro'aya rofil manam itu mimpi, tapi mimpi yang nggak jelas. Ya. Itu mimpi-mimpi biasa itu ro'aya rofil manam. Tapi kalau ahlama itu dia bermimpi jadi pilot, dia bermimpi jadi bertemu Rasul. Nggak ada yang mau bermimpi ketemu malaikat maut. Nah, bermimpi ahlama yuhlimu. Makanya kalau mimpi basah, bahasa Arabnya adalah ihtalama, ya. Mimpi basah. Nah, kalau ahlama yuhlimu, ya. Siapa yang sering mimpi basah? Ya. Berarti dia adalah laki-laki yang nor. Kalau nggak pernah mimpi, berapa kali? Kok tahu? Ini bahaya, ini harus dicurigai. Oke, lanjut ya. Al-ilmu nurun. Yudhi'ut tariqo. Al-ilmu nurun. Yudhi'u at-tariqo. Artinya apa? Al-ilmu nurun. Ilmu adalah al-dha'a yudhi'u berarti apa? Al-dha'a yudhi'u menyinari. Yang menyinari jalan. Menyinari jalan. Nah, apa berarti menyinari tadi? Al-dha'a. Ini harus diculis. Ustaz tanya sekarang, setelah ini Ustaz hapus, habis Ustaz tanya. Ya. Al-dha'a artinya menyinari. Dan kami Dan kami bermimpi di masa depan fihi al barakah qawiyah, dengan mimpi yang berkah dan qawiyah, dan juga yang bersemangat. Ya. Mimpinya itu keberkahan dan juga keberkahan yang kuat. Itu ya, al-dha'a menyinari. Kalau anaro apa anaro? Anaro artinya mencahayai. Yuniru, anaro yuniru. Aku memberikan cahaya. Nah, kalau al-dha'a yudhi'u itu lebih kepada cahaya matahari. Al-dha'a yudhi'u. Kalau anaro yuniru lebih ke cahaya bulan. Maka dalam hadis dikatakan apa? As-sadaqatu nurun was-sabru dhiya'un. Karena sedekah itu cahaya, apa bedanya nur dengan dhiya? Nah, kalau nur itu cahaya tapi rembulan. Cahaya rembulan gimana? Dingin kan? Dingin menyejukkan. Sedangkan dia itu adalah cahaya matahari, panas menyengat. Makanya as-sabru dhiya'un. Sabar itu adalah cahaya yang apa? Menyengat. Ya, makanya orang bersabar itu nggak mungkin orang bersabar itu nyantai-nyantai aja, pasti dia itu menahan diri. Oh, makanya gimana memukul orang tapi dia bersabar. Nah, itu namanya dhiya. Ya, makanya anara yuniru mencahayai. Kalau al-dha'a yudhi'u menyinari. Nah, at-tariq, apa dia tariq? Ya.
Asya, asya. Ustaz bagus sekali padahal. Ya. Torik, apa tadi torik? Jalan. Kalau sirot? Jembatan. Jalan. Sirot jalan, torik jalan. Apalagi? Syari'. Ini sirot, torik, apalagi satu lagi ya? Apa satu lagi jalan? Sabil. Apa bedanya? Ini miskinnya orang Indonesia, bahasa Indonesia itu. Udah jelas sih, kita udah miskin sekali ya, miskin sekali kosakata ya bahasa Indonesia. Jalan itu torik, jalan ya, pokoknya semua jalan ya namanya torik. Jalan ke sana namanya jalannya adalah torik. Kalau sirat itu jalan ada tujuannya. Sirotol mustaqim berarti dia itu jalan yang lurus, berarti ada tujuannya ke surga. Nah, sirot itu namanya sirot. Kalau syari' jalan raya. Kalau sabil jalan tapi bermakna apa namanya? Bermakna itu batin ya. Makna itu batin. Maksudnya tuh jalan kemenangan, jalan apalagi? Jalan kesuksesan. Jalan kesuksesan itu masih bentuknya batin. Masih jalan kesuksesan nggak mungkin antum jalan kan jalan. Mana jalan sukses? Enggak kan? Masih jalan yang ada di batin antum, jalan kesuksesan, jalan kebenaran, jalan. Nah, makanya Ustadz Sabili artinya adalah jalan kebenaranku. Nah, gitu. Kul hadhihi sabili. Katakanlah ilah jalanku. Maksud jalan apa? Bukan jalan tol atau jalan apa enggak? Jalan kebenaran. Makanya bahasa Arab itu luar biasa. Makanya Ustadz bilang begini, orang Indonesia itu cuma memahami Al-Quran itu nggak bisa 100% orang Indonesia. Orang Indonesia nggak bisa memahami hadis 100%. Karena bahasa Indonesia saja 700.000 kosakatanya. Sedangkan bahasa Arab 12 juta. Gimana cara orang Indonesia yang punya kosakata 700.000 memahami 100% dengan menggunakan bahasa Arab yang 12 juta ini? Berarti cuma beberapa persen aja yang kita bisa pahami. Ini aja sirot, syari, sabil, torik. Bingung lagi kita kan. Apalah ini itu. Karena saking miskinnya bahasa Indonesia. Berapa kosakata yang kalau Cina? 11 juta. Cina 11 juta. Makanya dia itu ya, yang lagunya itu kayak sama semua bacaannya ya. Ustadz nanya sama Bapak yang sering soal di sini tadi setelah zuhur Pak Soleh ya. Itu ahli Cina itu. Ustadz nanya itu 5.000 hurufnya bahasa Cina. Hurufnya doang 5.000. Hurufnya 5.000, Ustaz nggak percaya awalnya, habis itu ditunjukin datanya 5.000. Itu bahasa Cina itu nggak kayak bahasa Arab Pak Ustadz. Kalau bahasa Arab kan kalau salah harokat beda artinya. Kalau ini salah nada beda arti. Boleh ya kan? Shu itu beda lagi artinya. Itu kata beliau. Ada shu itu beda lagi. Makanya itu beda aja. Shu. Bahasa Cina kan sha semua kan. Shu. Mungkin itu sama-sama kedengarannya kita mendengarnya, tapi ininya beda, apa namanya? Nadanya beda artinya. Makanya makanya saya tanya, mana lebih sulitan Pak, bahasa Arab atau bahasa Cina? Jauh bahasa Cina, Pak Ustaz. Bahasa Cina itu jauh lebih sulit. Tapi 11 juta katanya bahasa Cina. Bahasa Arab lebih unggul. Kenapa bahasa Arab lebih unggul? Karena bahasa itu lebih tua di bahasa Cina, bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya makanya bahasa Arab Al-Qur'an diturunkan bi al-Arabiyyah ya bi lugatin Arabiyyah. Arabiyyum mubin. Panjang nanti ceritanya, lanjut. Lanjut ya.
Yaj'alu al-hilmal kabira 'amiqun. Yaj'alul hilmal kabira 'amiqun. Apa artinya? Al-hilma artinya apa hilma? Mimpi. Mimpi. Maksudnya mimpi itu bukan mimpi ini. Mimpi dia jadi pilot lah. Yaj'alul hilma. Dia menjadikan mimpinya yang besar. Amiq. Apa amik? Dalam. Apa lawan dari dalam? Luar. Maksudnya dalam itu kolam dalam. Masa luar? Ya, dangkal bahasa Arabnya apa? Dohal. Ya. Dohal. Amik artinya adalah dalam. Ya. Amik. Dalam. Tapi dalam di sini dalam makna itu dalam apa? Air ya. Amikun. Ya, dalam. Kalau dangkal doh apa doh? Dohlun. Dohlun ya. Dohlun dangkal. Dangkal. Dohlun atau dohlun? Lihat dulu. Dohal ya, pakai ha. Iya, pakai ha ya. Dohal. Dohal. Itu artinya adalah dangkal. Ilmuka dohlun. Ilmumu dangkal. Ilmuka amikun. Ilmumu dalam. Kita dalam rumah, tetap aja dalam sungai yang dalam juga bahasa kita ya. Semuanya dalam. Lanjut. Beda di dalam rumah. Masa di dalam rumah amikul bait, di dalam rumah itu fil bait. Makanya itu emang miskin bahasanya Indonesia ya. Nanti kita tambah pakai bahasa Bugis Indonesia. Ya. Kemudian ata'allamu wa ajtahidu duna malal. Ata'allamu wa ajtahidu duna malal. Aku belajar dan sungguh-sungguh duna malal, tanpa apa malal? Bosan ya. Malal. Malal itu bosan. Duna itu enggak ya, artinya enggak bosan ya. Tanpa bosan ya. Malal. Malalun bosan. Anta malal? Lah, ana dunal malal. Aku tidak bosan. Itu juga bosan ya. Hah? Menjadikan. Ja'ala yaj'alu. Sona'a menjadikan. Ja'ala menjadikan. Ittakhadha menjadikan. Nanti pusing nanti aja. Soro juga menjadi. Kawana yukawinu juga menjadi. Ya. Makanya sulit kita orang Indonesia itu ini paham terhadap kosakata bahasa Arab. Ya. Ininya. Makanya salah satu kenapa ulama-ulama besar banyak berasal dari Persia, karena bahasa Persia dan bahasa Arab beda tipis. Ya. Makanya orang-orang Persia kalau belajar bahasa Arab tuh nyambung, cepat pahamnya. Hiduplah namanya Imam Muslim, hiduplah Ibnu Majah, hiduplah Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, Aiman.
Kemudian fal jahdu wal imanu khairun amal. Sungguh-sungguh dan keimanan adalah sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal, jahdu, apa jahdu itu? Juhud. Sungguh-sungguh. Oke. Jelas ya. Ini berapa kita dapat? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita menemukan ada 12 kosakata ya, yang asing. Lanjut ya kepada al-ailah wal asdiqa ya. Al-babus tsani halaman kelima. Al-babus tsani, sekarang kita ke keluarga dan juga teman-teman. Nah, ini keluarga-keluarga apa bahasa Arabnya, apa bahasa ininya gitu. Al-babus tsani, bab yang ke berapa, Eman? Berapa? 2. Al-ailatu wal asdiqa'u. Apa di ailah? Wal asdiqa. Al-mufradatu al-asasiyatu 'anil ailati wal asdiqai, ya. Kosakata asasiyah. Apa di asasiyah? Dasar. Kosakata dasar dari keluarga dan juga teman-teman yang harus antum hafalkan ya. Loh, dikit-dikit ngapal, Ustaz, dikit-dikit ngapal. Namanya juga bahasa Arab. Dikit-dikit ngitung namanya matematika. Dikit-dikit pusing namanya sorok. Nggak ada lah yang ini. Apa mau lepas dari hafalan? Nggak bisa. Antum mau ngapain juga, hafalan juga. Jadi tukang parkir juga harus butuh hafalan, ngapalin muka orang-orang yang punya motor. Ya, seperti itu. Antum dikasih Alfamart juga ngapalin harganya. Apa itu berat itu ngapalin. Oh, pakai ini dia ya. Pakai ini yang biasa toko-toko kasir biasa. Ngapalin harga biasanya kita gitu. Warung Madura itu gimana cara ininya ya? Tuh 24 jam mereka tak hafal ininya, harga-harganya. Nah, itu ngapal juga itu. Mau jadi apa? Penghafal semua. Mau jadi OB ngapal juga antum. Ya, apa mau diapalin tapi OB? Yang ngapalin ini apa? Rumus lantai, bagaimana sabun lantainya dan seterusnya. Dipaksakan aja. Ya, seperti itu ya. Semuanya harus hafal. Apalagi bahasa ya. Bahasa itu harus dihafalkan. Yang pertama, kosakata pertama adalah abun. Apa arti abun? Bapak. Nanti kita ketemu juga namanya walid. Ya. Mana? Walid. Siapa apa itu walid? Film Malaysia kan. Nggak pernah nonton ya walid itu. Gak apa-apa antum jadi walid, tapi cita-cita antum kalau mau jadi walid, usahakan cari-cari janda-janda yang kasihan. Jadikan yang kedua, ketiga, keempat. Bukan nyari yang gadis. Takutnya sih nuguruhu nggak dapat nanti. Benar. Hikmah diadakannya ada poligami itu kayak gitu. Ada emang perempuan ditinggal ibu bapaknya udah meninggal. Terus habis itu suaminya udah meninggal, tinggal dia sendiri bersama anak-anaknya. Itu yang dipoligamin. Ini nggak mau lah itu Ustaz, ada ininya lah. Berarti dia itu poligami nafsu. Sunnah poligami katanya. Dicari yang gadis-gadis. Ya. Yang kayak gitulah ini kan ditolong. Ya, bisa kan kasihan sekali ya perempuan. Anaknya 2, ibu bapaknya meninggal, kemudian suaminya meninggal. Dia sendiri yang banting tulang. Banyak itu yang ibu masak itu. Banting tulang, bener. Suaminya meninggal, dia meninggal. Anaknya 2. Ya. Berarti antum mental poligami itu bukan mental apa? Bukan mental untuk spirit Islam. Ya spirit yang lain antum ambil.
Ini namanya bawa-bawa ayat untuk melegalkan nafsunya. Ya. Ini apa namanya sunnah Ustaz poligami. Sejak kapan poligami jadi sunnah? Ya, walid. Ada namanya lagi walidah. Ada namanya walad. Waladah. Waladatun, waladun, walidatun, walidun. Ini artinya apa walid? Bapak, bapak. Walidah. Apa bahasa di sininya itu apa? Ibu. Atau bunda aja lah ya. Bunda. Walad, anak. Walidah, anak. Anak PR, anak LK. Loh, bedanya apa Ustaz dengan abun, umun dan seterusnya? Nah, kalau walid itu bapak biologis. Bapak kandung itu namanya walid. Jadi kalau Abun itu luas dia. Bisa jadi bapak kandungnya, bisa juga dari bapak angkatnya, bisa juga dari bapak Suhaili kala. Nah, benar. Berarti bapak Suhaili kala abina. Abuna ya, bapak Suhaili kala abuna bapak kita. Karena beliau yang memberikan kita beasiswa di sini, kemudian gratisan makan, termasuk juga bapak kita. Tapi bapak dalam artian abun. Tapi kalau walid itu cuma satu. Siapa? Yang nikah sama ibu antum. Nah, itu walid. Berarti walid itu cakupannya lebih kecil. Abun itu lebih luas. Ini apa ketua siap 5 menit sekali nih. Ya. Walidah. Walidah artinya sama, ibu yang melahirkan, walidah. Tapi kalau umun itu bisa bermakna yang lain, bisa umul madbah, bisa juga jadi ibu kita, ya. Ummul mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, itu juga ibu kita. Nah, jadi umun itu lebih umum dia. Kalau walidah itu yang lahirin, yang nyusuin, yang memapih, itu namanya walidah. Maka kalau antum manggil ibu, ya walidati, ya walidati. Kalau walad, anak yang dilahirkan, itu walad. Tapi kalau ibnun itu bisa juga jadi anak angkat, anak yang lain gitu. Waladah juga sama ya, yang dilahirkan. Ini berarti ngikuti biologis semua ini ya. Nah, berarti antum manggil orang tua apa? Umi apa walidah? Bisa juga umi, lebih umum. Umi itu lebih umum. Umi lebih umum. Kalau di sini yang mama siapa? Bilang mama, Padil satu. Dua mama ya. Kalau yang lebih kaya, orang kaya itu bisa manggil ini apa? Bunda ya, bunda. Bunda. Itu bahasa kasar kalau nyokap bokap ya. Kalau di sini apa di sini? Di sini apa kalau ibu bapak? Ibu. Oh. Kalau Lombok itu ina, ibu. Ina ama. Ina ama. Kalau Jowo apa Jowo? Bali apa? Apa lah ini? Ya, begitu ya. Berarti abun artinya adalah bapak. Father, ya, father. Father. Daddy. Kalau bapaknya itu gajinya di atas UMR, daddy panggilannya. Kalau bapaknya itu gajinya itu sesuai dengan UMR, bapak. Kalau di bawah UMR, ayah. Sesuai dengan gaji ya. Kalau mobilnya Lamborghini, daddy. Kalau mobilnya Avanza, bapak. Kalau mobilnya apa? Yang lebih bawah apa? Brio, itu ayah.
Bener, biasa kalau orang-orang kaya itu panggil ini ya bapak, 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 nah, dedi, dedi. Nah. Kemudian umun, umi ya, umi. Itunya adalah ibu, tapi ibu yang mencakup lebih luas ya, ibu, umi. Di sini yang manggil ibunya umi sopo. Loh, tadi bapak ya kan? Atau hari Senin bapak gitu. Kemudian enggak. Siapa di sini manggil umi? Umi ya. Royan umi. Royan umi. Umi ya. Jadi umun itu adalah ibu, mother. 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 Akhun artinya adalah saudara. Saudara laki-laki. Atau kalau bahasa ininya apa? Kalau bahasa Inggrisnya? Brother. Brother. Saudara. Atau bahasa lainnya adalah ibnu am. Saudara Pak, ibnu walid, ya, anak dari bapak, ya, saudara. Ukhtun, saudari. Apa bahasa ininya kita? Sister ya, sister, ya, sister. Syakik itu kandung. Syakik itu kan kandung. Kemudian jad, kakek, ya, jadun kakek. Grandfather. Grandfather. Jadah. Nenek. Grandmother. Grandmother. Keren ya kalau Ustaz bisa bahasa Inggris. Tak terjemahin bahasa Inggris, tapi untung Ustaz nggak bisa. Mas Yato cita-cita ya bisa 2 bahasa ini. Mantap. Bisa 2 bahasa. Ya nggak gitu maksudnya. Bahasa Arab untuk ukhrawiyah antum, untuk agama, Injiliziyah untuk dunia. Itu mantap itu, ya. tapi kalau bahasa lu ngerti orang Poso? Kalau orang lu ngomong nggak ngerti, berarti beda bahasanya ya? Atau gimana? Enggak, maksudnya itu tapi kalau bahasa Indonesia dialeknya mirip-mirip ya, bisa dengar. Kalau pakai bahasa Indonesia dialeknya mirip-mirip. Oh, tapi nggak ada saling mengerti ya. Poso, Palu sama bahasanya Palu. Beda sedikit, tapi saling ngerti ya. Oh. Jadah artinya apa? Nenek. Ibnun artinya adalah son, ya, son. Son. Anak laki-laki, son. Son bacaannya, makanya bahasa Inggris itu bahasa penipu. Hah? Ya, walad, anak laki-laki, tapi ini yang apa namanya? Yang biologis ya, kandung. Kalau ibnu juga bisa anak kandung, tapi lebih luas dia. Namanya Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu bukan nama bapak beliau, nggak tahu nama siapa. Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi. Jauzi itu artinya kelapa, anak kelapa. Ibnu Jauzi. Ibnu Hajar, anak batu. Ya, nama-nama ulama itu Ibnu Hajar. Ibnu siapa lagi? Ibnu Batutah, nggak tahu Batutah itu artinya apa. Ya, Ibnu Batutah musuh bebuyutan dari ini, Ibnu Batutah. Siapa pengkeliling bumi itu? Christopher Columbus sama Magellan. Ada yang tahu itu? Ferdinand Magellan sama Christopher Columbus. Manusia pertama kali yang mengelilingi bumi. Nah, padahal kitab pertama tertua manusia yang mengelilingi bumi dibuat oleh Ibnu Batutah. Orang Spanyol. Ibnu Batutah itu orang Spanyol, mengelilingi bumi. Dia punya kitabnya, saya pernah baca. Kitabnya itu dia pergi ke Maroko, dia nemuin ini. Pergi ke Mesir, dia nemuin ini. Pergi ke Jawa, menemuin ini. Pergi ke Cina, menemukan ini. Ada kitabnya.
Risalah Ibni Batutah. Kapal dipakai. Tapi yang dikenalkan kita di sekolah yang mengelilingi bumi itu adalah Ferdinand Magellan. Dia pertama kali ngelilingi bumi. Padahal pertama kali menjajah itu. Ya, sama si Christopher Columbus. Katanya manusia pertama kali yang menemukan benua Amerika. Padahal di benua Amerika udah ada manusia. Terus gimana itu? Banyak kita ditipu-tipu itu ya di ini. Padahal dia yang pertama kali menjajah itu si Christopher Columbus. Kalau kita mempercayai manusia pertama kali mengelilingi bumi itu namanya Ibnu Battuta. Dari Spanyol tapi ujung-ujungnya orang Eropa. Ibnu Battuta itu orang Spanyol. Orang Andalusia. Kemudian apa? Bintun atau ibnatun itu artinya adalah anak perempuan. Daughter. Ya. Daughter. Kemudian sodiqun, ya, sidik, ya, sodik artinya adalah apa? Sidik teman, ya, friend. Sodiqi, my friend. Kalau sidik artinya orang yang paling jujur. Siddiq. Paling jujur. Siddiq. Sodiqoh artinya adalah teman perempuan. My friend, semuanya my friend ya. My friends. Ilah. Oke, amsilatun 'alal jumal. Nah, ini usahakan kita udah hafal ya. Abun artinya apa saat? Kalau ibu? Kalau akhun? Kalau saudari perempuan? Kalau jaddun? Kalau nenek? Ibnun? Anak perempuan? Teman laki-laki? Teman perempuan? Ya, insya Allah hafal lah ya. Albani hafal? Hafal ya. Bisa tambahkan satu lagi, bibi. Ya. Bibi. Tapi dari jalur ayah, namanya adalah amah. Amatun. Bibi dari ibu, maksudnya saudarinya ibu. Namanya adalah kholatun. Paman. Paman dari ayah, maksudnya itu saudaranya bapak. Apa? Amun. Amun. Kemudian kalau dari ibu, korun. Paman dari ibu adalah kholun. Kalau kita nyebutnya paman-paman aja ya. Kalau orang Arab. Om. Kalau Jawa apa? Kalau bapak kakaknya bapak namanya apa kalau bahasa Jawa? Pak D, Pak Le. Punya orang Jawa punya dia Pak D, Pak Le gitu. Kalau ibu Bu D, Bu Le. Kalau di sini apa? Sama aja, paman. Om aja rata semua ya. Om. Makanya bahasa Jawa ini keren ya. Bahasa Jawa itu ada ininya. Pak D, Pak Le. Jadi kalau orang Jawa belajar bahasa Arab cepat dia ngerti. Oh ini kalau am itu artinya Pak D. Kalau apa? Khol itu Pak Le. Langsung paham dia. Kalau kita bapak dari jalur ayah. Bapak dari jalur ibu. Maksudnya apa? Bapaknya ibu. Kan gitu nanti. Ya, jadi ya, seperti itulah. Lombok juga sama, paman ya paman. Paman bahasa Lomboknya juga paman. Paman. Nah, banyak kan? Sampean, jenengan, apalagi awakmu. Terus apa lagi? Banyak itu bahasa Jawa itu. Dan seterusnya ya.
Kemudian amsilatun 'alal jumal, contoh-contoh. Apalagi contohnya ini keluarga-keluarga. Paman, bibi, sepupu. Sepupu. Apa sepupu? Sepupu. Keponakan. Ipar. Apalagi sebut? Mertua. Sebut apa lagi? Menantu. Suami. Oh iya banyak ya. Tinggal banyak dihafalkan aja nanti. Istri. Apalagi? Istri satu, istri dua ya gampang aja. Mertua. Sepupu. Nah, sepupu itu bahasa kita adalah ibnu am. Ibnu am. Pakai gini ya, ibnu am ya. Oh ya, ibnu amin. Amun. Ibnu am. Maksudnya Pak sepupu kalau dia itu berasal dari bapak kita. Maksudnya itu saudara dari bapak kita punya anak. Kalau saudara dari ibu kita punya anak namanya ibnu khol. Ini aja lah ibnu am ya, ibnu am. Keponakan, apa pengertian keponakan? Ibnu akhi. Ibnu akhi. Nah, kalau dia berasal dari saudari perempuan kita berarti ibnu ukhtin. Ipar sihrun bisa, tapi yang lebih pasnya itulah aku zaujah. Aku zaujah ya. Nah, itu adalah maut ya. Ipar adalah maut. Ada judul filmnya itu. Ipar adalah tapi dalam mazhab Syafi'i ipar itu adalah mahram. Mazhab Syafi'i ipar adalah mahram. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad enggak, ipar itu bukan mahram. Dalilnya sama itu. Apa namanya? Ipar adalah maut itu. Dalilnya itu surah An-Nisa ayat 31 itu. Quriwan 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya itu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kau menikahi dua saudari. Ya, dalam maut ini. Masih ipar. Masih jangan di sana itu dalam mazhab Syafi'i itu emang haram, tapi tetap dia sebagai mahram. Tapi mahram sementara namanya. Kalau dia udah mati si istri, ngeri kali ya, udah meninggal istrinya, boleh menikahi adiknya. Boleh menikahi adiknya. Atau kalau melihat adiknya lebih cantik nih, diceraikan yang ininya, gitu. Bisa. Ini kan main pikir itu nggak main perasaan, main pikir itu bisa gitu. Diceraikan kakaknya, diambil adiknya. Gitu. Tapi kalau ini beda lagi, misalnya mertuanya, dilihat loh, mertua saya lebih cantik pada anak saya, pada istri. Udah tidak bisa kalau mertua selamanya antum jadi mahram. Meskipun udah meninggal istri antum, itu jadi mahram di selamanya, nggak bisa dinikahi. Dengan syarat, meskipun udah cerai, tetap dia itu mahram selamanya. Dengan syarat didukhul, nggak usah diterjemahin. Ya, didukhul istrinya, udah didukhul. Nggak usah, nanti tanya. Nanti tanya itu tuh Salman tuh. Kalau belum didukhul istrinya boleh ngambil mertua. Misalnya gini nih, dia nikah. Dia udah nikah ini, udah belum akad ya. Lihat tuh, kok mertua lebih cantik nih. Nggak jadilah. Nah, dia ngambil ini. Boleh. Ini kan bahas fikih, KPK nggak bahas perasaan. Ya boleh gitu. Mertua. Berarti apa? Ummu zaujah. Ummu zaujah atau kalau mertua laki-laki berarti apa? Abu zaujah. Berarti kalau istri berarti apa? Ummu zauj atau abu zauj. Tinggal dikiaskan aja. Kalau menantu apa? Menantu adalah
Zaujatul ibni. Zaujatul binti ya. Zauj itu pasangan ya. Zaujatul binti. Zaujatul binti. Kalau suami zauj. Zaujun atau ba'lun. Istri zaujah. Zaujatun atau ba'lah. Oh, banyak antum hafalin ini. Ya. Kalau suami bahasa Inggrisnya apa suami? Oh, husband ya. Husband. Kalau istri? Husband. Wife ya, my wife. Astagfirullah. Hilang dah kamu Ustaz ini. Kayaknya Salman ini udah bisa ini dia, ya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang keluarga? Dah ya. Mantan itu mustakmal atau bakiyah, sisa. Lah kan mantan gimana? Ba'lun. Nanti banyak dihafalin, ini aja dulu. Tuh, Albani udah ini dia, udah. Nggak apa-apa Albani. Umur Pak Albani sekarang berapa? 15 tahun. Ya, wajar lah ini dihafalin ya. Oke, kita langsung amsilatun 'alal jumal. Ada ditulis dulu, khalas katabtum. Oh, waktu udah selesai ini. Nah, Ustaz. Mau soal? Kita selesaikan aja. Soal? Mada? Maza Aiman soal? Emang kenapa paket C? Ya nggak apa-apa paket C. Yang penting ilmunya mantap. Yang paket, kalau kuliah itu ada nggak paket-paketan ya? Kalau kuliah nggak ada ya. Kuliah gitu ya. Ya, insyaallah godan nahnu nastamir hadza min amsilahati ala jumal ya. Contoh-contoh jumlahnya. Silakan dihafalkan ini nama-nama keluarga-keluarga antum. Itu dihafalkan, sangat penting sekali. Nah, nanti ba'da subuh yaumul ahad nahnu mubasyarah ta'aruf ya. Bagi yang belum bisa ta'aruf silahkan dihafalkan ta'arufnya. Kemudian sama saudara-saudara ini saya tanya besok. Saudara-saudara ini Ustaz tanya besok di waktu ahadnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Menuju soal? Apa ya? Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Insyaallah Salman. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini sudah menyelesaikan pelajaran